Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga baik-baik saja. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat semua ya. Hari ini Bunia akan mengajari kalian tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, perkembangbiakan sendiri itu adalah cara makhluk hidup untuk memperbanyak atau melestarikan keturunannya biar tidak punah. Seperti manusia, ibunya sama ayahnya menikah, terus lahirlah kamu. Seperti itu ya anak-anak ya, biar manusia tidak punah. Juga ayam bertelur, kambing beranak, semua itu dilakukan agar mereka makhluk hidupnya itu tidak punah dan terus ada. Cara makhluk hidup berkembang biak itu ada tiga ya. Yang pertama itu dengan cara beranak, melahirkan, atau yang disebut istilahnya nanti sebagai vivipar. Diingat-ingat, melahirkan, beranak itu disebut vivipar ya. Biasanya ini keluar nanti istilah vivipar ini di ulangan, jadi harus diingat-ingat. Nah, beranak, melahirkan atau vivipar ini contoh makhluk hidupnya. Yang pertama adalah manusia. Nah, manusia kan melahirkan ya. Ada gajah, ada kucing, ada paus. Loh Bu, kok paus? Paus itu kan ikan, bukan. Paus itu adalah salah satu mamalia laut. Jadi dia bukan ikan. Paus, lumba-lumba itu adalah mamalia laut seperti anjing laut. Terus ini dugong itu juga contoh mamalia laut. Mereka melahirkan, menyusui Bu, iya, mereka sebagian juga menyusui. Nah, cara yang kedua adalah bertelur atau ovipar. Diingat-ingat ya, ovipar. Nah, cara ini adalah cara berkembang biaknya unggas. Unggas itu seperti ayam, burung-burungan itu namanya unggas. Ayam, bebek, angsa, burung, lovebird itu semuanya bertelur. Terus reptil itu seperti kadal, cicak, iguana, komodo itu bertelur. Ikan baik di laut, baik di air asin, maksudnya di laut itu di air asin ya, juga di air tawar itu juga bertelur. Dan amfibi ini maksudnya adalah hewan yang hidup di dua alam seperti katak, kura-kura, keong, tutut itu loh nak ya, itu juga bertelur. Lalu yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar ini adalah hewan yang bertelur sambil beranak. Maksudnya bagaimana? Seperti yang Bunia jelasin di awal kemarin. Ovovivipar ini ketika dia bertelur, ketika telurnya barusan keluar dari induknya, itu jika dipecah, dalamnya itu tidak berupa putih telur dan kuning telur, tapi sudah berupa hewannya. Paham? Nah, contohnya adalah buaya, ular, dan platypus. Kemudian daur hidup hewan. Daur hidup itu adalah seluruh tahapan perkembangan makhluk hidup. Jadi prosesnya itu dari dia di kandungan atau dalam telur sampai dia menetas, sampai dia dewasa, terus beranak lagi atau berkembang biak lagi, itu dinamakan daur hidup atau siklus hidup. Nah, daur hidup atau proses daur hidup itu disebut juga dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ini
ada dua, yaitu adalah metamorfosis sempurna, di mana bentuk hewan saat baru menetas itu berbeda dengan bentuk induknya atau hewan waktu dia dewasa, sama sekali berbeda. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna itu bentuknya hewan yang menetas itu mirip atau bahkan sama dengan bentuk hewan dewasanya, hanya saja ukurannya lebih kecil. Nah, ini adalah contoh dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna ya. Nih dilihat di contohnya Bunia. Nah, di situ ada metamorfosisnya kupu-kupu. Noh, kalian lihat kupu-kupu ini loh, kursornya Bunia ya. Kupu-kupu ini adalah bentuk dewasa hewannya. Nah, ini adalah ulat, disebut juga larva. Benar-benar berbeda kan sama kupu-kupu bentuknya. Nah, inilah yang disebut metamorfosis sempurna. Jadi bentuk ketika dia menetas dari telurnya ini itu berbeda dengan bentuk dewasanya. Jadi metamorfosis sempurnanya kupu-kupu itu dari kupu-kupu dewasa ini dia bertelur, telurnya ditempelin di daun-daun. Terus menetas dia jadi ulat. Nah, di fase ulat ini benar-benar sangat merugikan si tanamannya karena dia makan daun terus sampai habis ya. Terus kalau dia sudah kenyang di periode tertentu atau waktu tertentu dia menjadi kepompong. Waktu jadi kepompong ini dia itu tidur sampai dia itu merubah dirinya siap untuk keluar, terus keluar dari kepompong jadilah kupu-kupu. Terus seperti itu ya anak-anak ya. Nah, yang kedua ini adalah contohnya ulat. Kira-kira sama dengan yang Bunia contohkan di kupu-kupu, hanya bedanya telurnya ulat ini telurnya lalat ini biasanya ditempelkan di makanan-makanan, di sampah, di daging. Itulah kenapa lalat itu jadi hewan yang penuh dengan penyakit ya. Makanya itu kalau ibunya masakannya disuruh nutupin yang rapat biar tidak dihinggapi lalat, terus lalatnya ini bertelur di makanannya ya. Contoh lainnya adalah tahu anak-anak ini apa? Ini adalah kecebong, anaknya katak lo, lihat. Nah, kecebong bentuknya kayak ikan, katak ada kakinya 4, tidak ada siripnya. Nah, pada fase kecebong ini katak itu bernafasnya dengan insang, kemudian dia berkembang, terus tumbuh ya. Berudu namanya ya, ada kakinya, terus jadi katak kecil tapi masih ada ekornya lama-lama bukan hilang tapi kayak menyusut gitu ke tubuhnya, terus terbentuklah katak dewasa. Nah, ini sudah menggunakan paru-paru dia pernafasannya. Ini telurnya kayak apa ya, busa gitu. Nah, kalau di rawa-rawa kalian menemukan kayak busa gini, barangkali itu adalah telurnya katak. Sekarang adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Contohnya itu, ini ayam dewasa kan dia bertelur ya, telurnya diproses dari sana jadi ayamnya menetas. Ini loh, ini ayam. Kalian tahu kan kalau ini itu ayam, bentuknya mirip dengan ayam dewasa. Nah, kalau metamorfosis sempurna tadi, bentuk waktu dia baru menetas dari telur itu sama sekali berbeda dari bentuk dewasanya. Nah, kalau tidak sempurna ini hampir mirip, bahkan sama, itu bedanya. Contoh lain, nah ini ada jangkrik, biasanya dibuat pakan lovebird-nya ayahnya kalian. Nah,
Ini ada kecoa, ih jijik ya. Makanya yang rajin dibersihkan rumahnya biar ndak ada kecoa. Nah, sekian penjelasan dari Bunia. Kurang lebihnya Bunia mohon maaf, dan jangan lupa kalian juga harus tetap membaca buku paket ataupun LKS yang kalian punya di rumah biar lebih jelas lagi tentang materi yang Bunia sampaikan hari ini. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.